Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'd. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa marhaban bikum, selamat datang. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam acara kesayangan kita semua, Live Interaktif Fatwa TV dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah. Bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullahu Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini, pengasuh acara Live Interaktif Hidup Indah dengan Sunnah, Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Arisat di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Ustaz, Alhamdulillah bisa kembali menemani Ustaz di studio kita ini. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat semua. Alhamdulillah sehat semuanya. Keluarga sehat saja. Alhamdulillah. Gimana antum? Baik, alhamdulillah. Bi khair Ustaz. Semoga semua pemirsa Fatwa TV juga demikian. Allahumma amin. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu kesempatannya. Barakallahu Insyaallah satu fikum. jam ke depan kita bersama-sama istifadah insyaallah Ustaz. Amin, amin. Tapi para pemirsa dimanapun Anda berada, kita juga ingin sampaikan bahwasanya acara Live Interaktif Fatwa TV di sore ini juga dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, di 033154460087, 033154460087. Baik, sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV, mari kita dengarkan nasihat pembuka pada kesempatan ini. Fadhal mashkura wa ma'jura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio-radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita bimbingan, hidayah, sehingga kita bisa istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Salah satu sifat yang dimiliki oleh seorang muslim adalah sifatul haya, sifat malu. Dan malu ini merupakan sifat kesempurnaan, bahkan merupakan bagian daripada iman. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan al-haya'u minal iman. Rasa malu merupakan bagian daripada iman. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa rasa malu itu kaitannya erat sekali dengan hidupnya hati. Bahkan beliau mengatakan bahwa kata-kata al-haya mushtaqun minal haya. Kata-kata malu dalam bahasa Arab yang berarti haya diambil dari kata-kata hayah, artinya hidup. Faman kana qalbuhu hayyan kana sahibuhu hayyan fihi haya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang yang hatinya hidup, maka pemiliknya akan hidup pula, kemudian memiliki rasa malu. Ini secara umum. Akan tetapi untuk kaum hawa, kaum mukminat, orang yang telah mengetahui betapa dia memiliki keistimewaan, kehormatan, dan perlu menjaga kemuliaannya, maka sifat haya merupakan sesuatu yang menjadi kemuliaan dia. Dan seperti disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, semakin hidup hatinya,
semakin kuat imannya, maka dia akan semakin memiliki rasa malu. Bahkan semakin sering seseorang meninggalkan sifat itu, hilanglah kemuliaannya sedikit demi sedikit. Dan itu sudah semestinya dimiliki oleh kaum mukminat, terutama orang-orang yang telah mengenal petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Islam yang benar, telah sering mendengar Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah mereka bisa menunjukkan dan memberikan keteladanan dalam hal ini. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan memuji dalam kisah seorang yang soleh di daerah Madian, ketika 2 orang putri diutus oleh orang tuanya untuk menggembala kambing karena orang tuanya sudah tidak mampu untuk menggembalakan. Pada saat mereka berdua tidak mampu untuk berjubel dengan kaum laki-laki, tidak mampu. Selain fisik juga malu. Kemudian akhirnya Nabi Musa menyelamatkan atau membantu mereka. Lalu datanglah salah satu dari mereka untuk memanggil Nabi Musa karena dipanggil ayahnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya." Maka datanglah salah satu dari 2 putri itu untuk memanggil Nabi Musa dengan rasa malu. Dan ini merupakan sifat yang dipuji dalam Al-Quran. Maka ketika Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan ayat ini, beliau kemudian menukil beberapa tafsiran para ulama. Di antaranya adalah tafsiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Laisat bisalfa'in minan nisa." Orang itu tidak menjadi seorang wanita yang berani. Artinya berani bagaimana? Ada laki-laki dia hadapin. Dia keraskan suaranya, dia bantah dengan keras suara pula. Ketika dia digoda, dia goda juga. Ketika dipukul oleh seorang laki-laki, dia juga tabok sekalian. Ini merupakan salah satu contoh wanita yang tidak memiliki rasa malu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membaca firman Allah tadi, beliau mengatakan, "Laisat bisalfa'in minan nisa." Wanita tadi bukan merupakan wanita yang terlalu menunjukkan keberanian di depan lawan jenis. Ya. Bahkan disebutkan di situ, dia juga tidak memiliki sifat kharrajatin wallajah. Kharrajah dari kata-kata khuruj, gampang keluar. Gampang keluar dari rumahnya. Seorang wanita hanya karena ingin refreshing, merasa rumahnya bagikan penjara, ingin melihat kondisi di luar sana, keluar. Merasa dia ingin mencari suasana baru. Tidak masalah seorang wanita keluar untuk mengikuti pengajian, sholat berjamaah, belanja atau kebutuhan apapun. Akan tetapi keluar hanya untuk mencari pemandangan berbeda, untuk merasakan perbedaan masakan di sini dan di sana, kemudian belanja melihat beberapa tempat hiburan. Ini tidak merupakan kebiasaan wanita yang pemalu yang dipuji dalam Al-Quran. Maka Umar bin Khattab mengatakan kharrajah. Wanita itu tidak menjadi orang yang gampang keluar. Wallajah, masuk lagi, keluar, masuk seperti itu. Bahkan dalam riwayat itu dan disahihkan oleh Ibnu Katsir, qailatun bi thawbiha ala wajhiha. Sang wanita yang memanggil Nabi Musa, dia meletakkan bajunya untuk menutupi wajahnya, saking malunya. Ini menunjukkan bahwa rasa malu itu sampai membuat mereka menutup mukanya. Dari sejak zaman dulu ternyata menutup muka sebagai bukti rasa malu seorang wanita yang terhormat sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Dan ini merupakan sifat terpuji. Simak firman Allah Subhanahu wa taala. "Wa qarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Tinggallah kalian di rumah kalian dan kalian jangan berhias seperti orang-orang kafir jahiliyah dulu. Wa qarna fi buyutikunna, ini adalah asal, dasar bahwa seorang wanita ketika tidak memiliki sebuah kebutuhan, maka hukum asalnya dia diperintahkan untuk menetap di rumahnya. Para ulama mengatakan di antara salah satu metode membaca qiraatul ashr dalam ayat Allah ini dibaca dengan kasrah. Al-qaf dibaca dengan kasrah. Waqirna fi buyutikun. Waqirna diambil dari kata-kata waqar. Waqar itu artinya adalah seorang wanita yang tenang, terhormat, bijaksana, dan memiliki martabat. Sementara
Pernyataan pertama, waqarna diambil dari kata-kata qarar, artinya bertempat atau menetapi sebuah tempat tinggal. Nah, para ulama mengatakan tidak ada perselisihan atau perbedaan tafsir. Entah mau dibaca waqarna artinya dari bertempatnya seorang wanita di rumah, atau waqirna artinya seorang wanita hendaklah dia memiliki sifat waqar, terhormat, bermartabat, memiliki wibawa. Karena seorang ulama Syekh Abdul Razak Al-Abbad mengatakan, fa inna waqara al-mar'ati inda qarariha fi baitiha. Karena terhormatnya seseorang ketika dia sering tinggal di rumah. Dan ternyata rasa malu itu dapat dipupuk dengan sering tinggal di rumah. Jarang bertemu dengan orang-orang ajnabi, laki-laki yang bukan mahram, sehingga dia tetap bisa untuk menjaga rasa malunya. Berbeda dengan orang yang terbiasa menghadapi tamu, menghadapi orang-orang yang bekerja, entah di lembaga, di jalan, di toko, di pasar. Biasanya dia akan sangat biasa, bahkan kalau perlu dia akan saling menggoda dengan orang lain. Biarpun dia telah menggunakan pakaian hijab syar'i. Nah, maka kita perhatikan, ini menjadi catatan. Ketika sifat ini seandainya bisa dipegangi oleh seorang wanita muslimah, maka dia akan semakin terhormat. Bukan berarti mengekang mereka. Akan tetapi orang terhormat tahu bahwa posisi dia perlu dijaga. Tidak sembarangan di semua tempat. Tidak di setiap tempat, di jalan, di luar, dilihat orang, dinikmati semua orang. Tidak seperti itu. Beda antara makanan murahan dengan makanan yang mahal. Ya, makanan mahal dilipat, ditutup, diletakkan di tempat yang terhormat, kemudian dikasih harga mahal. Makanan yang murah, letakkan pinggir jalan, terkadang terkena debu dengan harga yang murah pula, kadang orang masih menawar kembali. Ini perbedaan seorang wanita muslimah ketika dia menjaga dirinya, maka Allah akan semakin muliakan diri. Dia akan semakin terhormat. Saya masih ingat salah seorang syekh kita di Madinah mengatakan bahwa kebiasaan kaum perempuan di zaman yang belum lama berlalu, ketika ada tamu datang ke rumah, maka anggota wanita perempuan di rumah itu akan membatasi makan dan minum mereka. Kenapa? Malu jika seandainya mereka harus keluar ke kamar mandi, kemudian harus terdengar airnya oleh tamu yang sedang berkunjung. Kita bayangkan rasa malu yang ada pada seorang wanita di kala itu. Belum lama. Akan tetapi dengan segala macam pergantian masa, orang bilang ini adalah hadarah atau modernisasi. Orang semakin tertarik untuk ingin tampil beda. Sehingga bisa jadi Anda mendapatkan ada seorang wanita, barangkali dia sudah bercadar, keluar. Jalan tidak ada bedanya dengan wanita lain. Mungkin akan menyapa, bahkan menggoda, bahkan bantah-bantahan dengan laki-laki, bahkan memiliki hobi suka ngemol. Ya. Bahkan mungkin merasa bahwa kalau saya keluar tanpa suami, saya merasa bebas. Apalagi ketika dia berangkat bersama kawan-kawannya sepengajian. Dia rasa bahwa ini merupakan sesuatu yang bebas dan bebas hambatan. Sudah dimaklumi. Ingat, bukan berarti seorang wanita ketika keluar rumah sudah bercadar dan berhijab syar'i aman dari fitnah. Tidak. Bahkan syaitan tetap akan memperindah. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, al-mar'atu aurah. Seorang wanita adalah aurat. Fa'idha kharajat istashrafah syaitan. Kalau dia keluar maka setan akan memperindah. Maka jarang sekali atau sering sekali seorang wanita dilihat oleh orang terlalu menarik. Padahal hakikatnya tidak lebih menarik daripada yang di rumah. Kenapa? Karena syaitan memiliki peran untuk memperindah dia. Maka sudah sewajarnya seorang wanita memperbaiki kebiasaannya. Kalau seandainya keluar karena kebutuhan tidak apa-apa. Tapi justru ketika dia keluar bersama kawan-kawannya, apakah dia merasa bahwa penampilan dia di luar tidak menarik perhatian? Bisa jadi justru karena dia keluar tanpa suaminya dan dengan jumlah yang besar akan mencolok perhatian. Anda datang ke sana, Anda tidak membawa suami, kemudian di sana banyak laki-laki lain akan melihat Anda. Apakah Anda tidak malu pada saat itu? Sungguh benar ketika kebiasaan seorang wanita keluar rumah,
maka rasa malu akan hilang sedikit demi sedikit. Saya ingat salah seorang kawan di Arab Saudi, dia menikah, istrinya tidak pernah keluar sama sekali kecuali untuk mengajar, mengaji, sholat kalau seandainya perlu ke Masjid Nabawi, sehingga ketika menikah dia katakan sekitar 1 minggu dia tidak bisa menatap wajah suaminya karena dia tidak terbiasa melihat laki-laki yang bukan mahram. Bahkan yang lebih hebat dari itu ibunya. Ibu dari wanita itu sampai bertahun-tahun belum bisa membuka cadar di hadapan muka menantu-menantunya karena malu. Ini merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka lihatlah diri Anda. Apakah Anda termasuk orang yang Allah berikan kemuliaan, ataukah Anda merupakan orang-orang yang tidak apa-apa? Karena itu kan boleh saja. Secara syar'i saya boleh untuk makan-makan, saya keluar untuk refreshing dan sebagainya. Ibnu Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, "Thalathatun laysat minal muru'ah." Ada 3 hal yang tidak merupakan usaha untuk menjaga kewibawaan. Di antaranya adalah al-aklu fil aswaq, makan di pasar. Ini untuk laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Makan di pasar, dilihat orang, campur, ada musiknya, kemudian ada tingkat maksiatan-maksiatan yang beda-beda di sana, apalagi tidak diiringi dengan pengawalan suami. Bagaimana kira-kira fitnah yang ditimbulkan seorang wanita yang keluar tanpa ada mahramnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, membuat kita mudah untuk menerima kebenaran dan selalu memperbaiki agama kita sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang yang istiqamah, menyetarakan antara ilmu dan amal. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz. Nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Khususnya kepada kaum muslimat ya. Amin. Kaum hawa. Dan Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Sekali lagi berarti syariat bukan mengekang wanita saja, namun Ya, untuk jelas menjaga mereka. tidak Ustaz, ya. seperti itu. Justru itu adalah usaha para orientalis untuk menjelekkan nama Islam. Kaum muslimat diperintah untuk menutupi badan mereka, tidak boleh keluar, dibatasi segala macam. Padahal itu adalah untuk kemuliaan. Sekarang saja orang-orang kafir sudah mulai menyadari betapa lembaga yang bisa memisahkan antara laki dan perempuan dalam pekerjaan bisa menghasilkan profesionalisme dalam pekerjaan maupun belajar. Berkakui sekarang Ustaz ya. Ya. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan. Baik, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 0331544687. Baik, izinkan kita bacakan soal pertama Ustaz, Baik, yang telah silakan. masuk di meja redaksi 42 TV dari Ibu Evi Rahmawati Ningrum di Jawa Timur, Kabupaten Malang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menyikapi ibu yang sering mengajak cerita masa-masa lalu beliau waktu tinggal di kampung, dan pastinya ujung-ujungnya menggibah saudara, tetangga dan lain-lain. Karena sekarang beliau tinggal dengan saya, qadarullah bapak barusan berpulang ke rahmatullah 3 bulan yang lalu. Ibu merasa kesepian jika tidak diajak ngobrol dan kadang nangis sendiri, merasa tidak ada yang memperhatikannya. Tapi kalau ngobrol ujung-ujungnya gibah. Kalau saya berusaha mengingatkan pasti selalu paham dan tersinggung. Bagaimana Ustaz? Baik, kaum muslimin, baik penanya maupun yang lain, ghibah merupakan salah satu perbuatan yang memang kalau seandainya kita tidak berhati-hati, sangat mudah kita tergelincir untuk melaksanakannya. Tidak terkecuali para tulabul ilm, orang-orang yang sudah mengenal agama, sudah mengenal ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para dai. Seandainya tidak berhati-hati dalam bersikap, sangat mungkin sekali dia terjerumus ke dalam ghibah. Dan ghibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan definisi yang sangat gamblang, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang saudaramu tidak suka, seandainya hal itu disebutkan. Dan kalau tidak salah Ibnu Battal rahimahullah, pemilik kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau katakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan manusia? Karena biasanya orang menyebutkan sesuatu ada isyarat atau selentingan-selentingan, sindiran-sindiran yang bermakna menjelekkan. Maka ghibah itu merupakan sesuatu yang haram. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa setiap yang kaitannya tidak disukai oleh orang yang dibicarakan, maka masuk dalam kategori ghibah. Ya, entah diperbincangkan masalah istrinya, anaknya, posturnya, fisiknya, kata-katanya, hartanya, agamanya, ibadahnya, dan lain-lainnya.
ini merupakan kategori yang bisa masuk ke dalam ghibah. Maka hendaklah seorang berusaha untuk menghindarkan. Tapi bagaimana caranya ketika menghadapi ada orang yang memang sering untuk ngajak dan menjerat untuk hal yang seperti itu. Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan innahu yanbaghi liman sami'a ghibata muslimin an yaruddaha wa yazjura qailaha. Hendaklah seorang muslim yang mendengarkan ada ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain, hendaklah dia membantah, mengingatkan. Fa illam yanzarid bil kalam zajarahu biyadihi. Kalau ternyata dinasihati dengan lidah, maka diingatkan dengan tangan. Artinya dengan langkah yang lebih tegas, lebih jelas dan sebagainya. Fa illam yanzajir bil kalami wala bil lisan faraqa dzalikal majlis. Sudah dinasihati tidak bisa, ditegaskan lagi tidak bisa, maka dia meninggalkan tempat untuk menghibah itu. Tapi tentunya ini bisa kita lakukan jika orang yang mengajak ghibah adalah orang lain. Akan tetapi apabila ibu yang mengajak, maka perlu cara yang lebih bijak dalam mengingatkan. Kalau memang ibu diingatkan bisa tersinggung, maka dialihkan saja pembicaraannya. Kalau membicarakan masa lalu di kampung, ingatkan hal-hal yang membahagiakan. Ingatkan ketika saya masih kecil, saya diperhatikan ibu, terima kasih. Ibu telah mendoakan saya dan alhamdulillah saat ini saya merasa bahwa hasil dari doa ibu terjadi kenyataan. Allah mudahkan saya untuk rizki, pekerjaan, kemudian bisa hidup dengan ibu. Semoga saya menjadi orang yang bisa berbakti kepada ibu. Artinya ketika ibu sudah mulai mengarah ke sana, dialihkan. Sambil didoakan. Diingatkan pula ibu agar banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena biasanya orang yang terarah untuk membicarakan orang karena dia tidak memiliki kesibukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman bin Affan mengatakan, "Dzikrullahi syifa'un wa dzikrun nasi da'un." Ya, mengingat Allah adalah obat, sementara mengingat atau menyebut-nyebut manusia adalah perkara penyakit. Karena kebanyakan orang setelah itu akan menyebutkan sesuatu yang bisa membuahkan dosa. Maka seperti yang kita sampaikan tadi, usahakan dipalingkan atau diarahkan untuk berbicara yang lain. Wallahu taala a'lam. Masalah barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, soal berikutnya Ustaz kita bacakan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya seorang Ustaz berceramah di depan para wanita di dalam masjid tanpa adanya pembatas? Ya, Ustadznya bisa melihat wanita secara tatap muka. Baik. Di dalam Al-Quran, di surat An-Nur, ayat 30 dan 31. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang beriman laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatannya. Kemudian di ayat berikutnya, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan wahai Muhammad kepada kaum mukminat agar mereka juga menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan atau kehormatan mereka. Sehingga sebisa mungkin ketika ada proses atau momen apapun, entah jual beli atau pelajaran, pengajian atau bertemu di jalan, bertamu dan sebagainya, masing-masing berusaha minta pertolongan kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk menundukkan pandangan. Karena itu perintah asal. Apakah boleh seseorang berkomunikasi dengan wanita? Boleh. Dengan suara yang biasa tentunya. Akan tetapi sambil dijaga agar fitnah itu tidak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dan muslimat. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalau kalian kaum mukminin ingin bertanya atau meminta kepada salah satu dari istri kami, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi, maka hendaklah kalian minta dari balik hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Kita bayangkan.
Allah menyatakan metode seperti itu akan lebih menjaga kesucian hati kalian wahai para sahabat dan hati mereka para ummahatul mukminin. Yang diajak bicara adalah seorang sahabat mulia. Para sahabat yang menyaksikan Al-Quran, menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, hormat kepada ummahatul mukminin. Akan tapi Allah ingatkan mereka, karena cara seperti itu akan lebih menjaga kesucian hati mereka, yaitu ummahatul mukminin dan hati kalian. Kita tidak merasa lebih bersih hatinya, aman dari fitnah. Kemudian kita karena sudah merasa lama belajar ilmu agama, akhirnya mengajar di depan orang. Kalau akan berkomunikasi tidak apa-apa. Rasulullah SAW pernah satu saat didatangi oleh kaum wanita. Ya Rasulullah, ghalabana alaikar rijal. Ya Rasulullah, kaum laki-laki mengalahkan kami sehingga kami tidak dapat jatah untuk belajar sama antum. Maka faj'al lana yauman min nafsik. Mereka mengatakan, kami minta jatah pokoknya ya Rasul, jadikan satu hari khusus untuk kami. Fawa'adahunna yauman yu'allimhunna wa yudhakkiruhun. Maka Rasulullah SAW membuat janji khusus untuk mereka, diberikan pengajian, peringatan dan sebagainya. Akan tetapi tentu ketika seorang tidak bisa merasa aman dari fitnah, maka hukum asalnya berlaku. Dia dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Kemudian apabila dia memang harus memberikan pelajaran, diberikan di balik tabir, tidak apa-apa. Itu akan lebih suci untuk hati kita. Bukan berarti kita menuduh ketika ada orang mengingatkan berarti kamu tuduh hati saya tidak suci. Tidak seperti itu. Tapi seandainya Allah mengingatkan para sahabat dan para sahabiyat, maka kita lebih berhak untuk diingatkan. Tidak rugi seorang ustadz mengisi pengajian di balik tabir. Kalau seandainya memang pengajian adalah pengajian biasa, pengajian umum apalagi. Kalau seandainya pengajiannya membutuhkan papan tulis, maka bisa diatur sebisa mungkin bagaimana tata caranya agar seorang tidak bebas saling melihat dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, masyaallah, barakallahu fiik, jazakallah khairan atas jawaban penjelasan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita coba sapa penelpon pertama pada kesempatan kali ini, Ustaz. Ibu Rosmini di Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Rosmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kami ini hubungannya dengan pertanyaan waktu lalu itu, Ustaz. Ini lanjutannya. Yang kami maksud, ketika ruku, bacaan seperti ini, apa gandeng juga seperti yang di bawahnya ini. Subuhun, kudusun, robuna, warobul, malaikati, waruh. Terus, yang selanjutnya, Allahumma laka rokatu, wabika amantu, walaka aslamtu, khosanga laka samni, wa basori, wa muki, wa ngasobi, wa akobi. Ini seperti ini yang bisa kami batas. Terus ini apa betul seperti ini bacaan ini tadi? Apa salah saya menulisnya? Mohon dibetulkan. Juga kami mohon Ustadz, bagaimana artinya? Kami sangat mengharapkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmini di Pacitan. Tafadhol Ustaz. Iya, betul. Lafadznya seperti itu. Akan tetapi wallahu a'lam, yang sempat ana pelajari dan ana hafalkan kalau tidak salah, tidak ada rabbunanya. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subuhun quddusun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya itu merupakan makna yang sama. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang disucikan sesuci-sucinya. Quddus dan subuh sama artinya. Dan itu merupakan sighah mubalaghah atau penekanan dalam bahasa Arab yang menunjukkan sangat disucikan. Dan Allah sangat maha suci. Ya, kemudian Rabbul malaikati warruh, Allah subhanahu wa ta'ala merupakan Rabbnya malaikat dan ruh. Kemudian dalam hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan rukuk beliau mengatakan Allahumma laka raka'tu, ya Allah hanya kepada Engkau aku rukuk, wa bika amantu, dan kepada Engkau saja aku beriman, walaka aslamtu, dan aku berserah diri hanya kepadamu, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi, dan kepadamulah semuanya menunduk patuh.
pendengaranku, kemudian penglihatanku, khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa asabi, dan juga akalku, kemudian tulangku, dan juga sama. Ini artinya tulang semua dua-duanya. Ini menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul itu yang disampaikan dan itu riwayat Muslim. Hanya apakah dua-duanya itu digabungkan dalam satu ruku'? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh menggabungkan dua doa yang berbeda. Dan ini disampaikan kalau tidak salah oleh Imam Nawawi rahimahullah, karena selama dua-duanya merupakan doa yang diriwayatkan dengan hadis yang sahih, maka tidak apa-apa dicampurkan. Kemudian ada dua pendapat yang lain mengatakan tidak. Karena Rasulullah SAW dalam praktek sholatnya imma membaca doa yang itu, kalau tidak membaca doa yang itu, membaca doa yang ini. Silahkan mau diulang-ulang akan tapi tidak dicampur. Dan selama seseorang ingin mengikuti tata cara Nabi SAW dalam sholat, maka dia cukup untuk mengulangi, milih salah satu. Kalau pada saat rukuk sekarang ingin membaca itu, kemudian di salat berikutnya ingin baca yang itu, tidak apa-apa. Tapi tidak dikumpulkan, tidak dicampurkan antara dua doa yang berbeda. Wallahu taala a'lam. Syukran wa jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Ibu Rosmini bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung pula penelpon dari Pekanbaru Ustaz. Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu di Pekanbaru. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanyakan mengenai tadi mukadimah dari Ustaz itu. Saya dulunya itu bekerja, jadi dengan banyak kolega, baik laki-laki, terutama laki-laki, banyak yang bekerja dengan saya. Dan alhamdulillah setelah hijrah, setelah saya pensiun dan hijrah, itu semuanya saya lepas. Jadi yang saya pertanyakan sekarang Pak Ustadz, kadang kita ketemu entah di rumah sakit di mana dengan teman laki-laki yang lama. Kalau kita rasa nggak negur, kita tahu, merasa ntar kita dikit bilang sombong, itu yang pertama. Atau dia yang menegur, kita harus menjawab karena dia harus berbicara gitu. Terus yang kedua, saya memang sudah berusaha memblokir semua nomor HP laki-laki. Jadi itu tidak saya adakan di dalam HP saya lagi. Apakah itu benar dan tidak menjadi suatu penilaian orang nanti saya dibilang sombong atau apa gitu. Mohon penjelasan dari Ustadz mengenai yang saya lakukan ini. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Pekanbaru. Tafadhol Ustaz. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala membuat Ibu selalu berada dalam garis sunnah, jalur hidayah dan selalu istiqamah. Dan ini merupakan kenikmatan dari Allah. Setelah seseorang mengenal sunnah kemudian memperbaiki diri. Ketika pernah merasakan ada beberapa hal yang kurang sempurna dalam ibadahnya, lalu di akhir perjalanan atau di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk bisa memperbaiki diri. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Pertama adalah apakah ketika ada orang menyapa kemudian kita tidak balas? Bukan seperti itu. Kita sudah sampaikan bahwa berkomunikasi dengan lawan jenis ketika dibutuhkan tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW pun banyak riwayat yang menyebutkan beliau berkomunikasi dengan mereka. Ya, ketika Rasulullah SAW berkomunikasi dengan sahabiyah yang tadi kita sebutkan, ada seorang sahabiyah atau sahabat wanita mengatakan, "Ya Rasulullah, ghalabana 'alaika rijal." Ya Rasulullah, kami telah dikalahkan oleh kaum laki-laki. Kami tak jatah untuk belajar. Kemudian pula ketika Rasulullah SAW mengajak bicara kaum Ansar. Ketika ada kaum Ansar, wanita dan anak-anak mereka, maka Rasulullah mengatakan, "Wallahi la antunna ahabbun nasi ilayya." Demi Allah, kalian adalah seorang atau sebaik-baik orang yang aku cintai. Nah, ini menunjukkan berkomunikasi dengan mereka tidak apa-apa. Dan firman Allah juga jelas mengatakan, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalau kalian butuh untuk bertanya, meminta, silahkan, tapi di balik hijab. Ini menunjukkan berbicara tidak mengapa. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat maupun tabi'in ketika mereka mengambil ilmu dari istri-istri Nabi. Mereka mengatakan dari balik hijab, "Ya ummah, apa pendapat antum tentang masalah begini?" Tidak apa-apa. Ya.
Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah beliau mengatakan ketika seorang tetangga mengucapkan salam kepada lawan jenis tangganya, Assalamualaikum, kaifa halukum, bagaimana kondisi antum hari ini, semuanya sehat, anak-anak bagaimana, tidak mengapa. Selama tidak ada fitnah, tidak ada arahan-arahan untuk menuju kepada godaan dan fitnah. Kalau seandainya ada, dihindari. Seorang pemuda dengan seorang pemudi bertemu di jalan, di masjid, kemudian salam, ukhti gimana kabarnya, ini bahaya, ya. Maka seorang memisahkan kondisi tertentu, dan hukum asalnya boleh, ya, berkomunikasi boleh. Akan tapi Allah Azza wa Jalla mengingatkan kaum wanita, wala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Maka jangan kalian lenggak-lenggokkan, perindah, perhalus suara kalian sehingga orang yang hatinya sakit akan terganggu atau tergoda. Nah, ngomong apa adanya saja seperti itu. Tapi yang kedua, memblokir nomor-nomor orang yang tidak jelas atau tidak mahram, tidak apa-apa, ya, karena seringkali memang WhatsApp atau Facebook, Twitter atau medsos secara umum lebih didominasi oleh keisengan kalau seandainya dibandingkan dengan kebutuhan, ya. Butuh seorang telepon karena memang ada butuhnya, dan kalau seandainya bisa lewat perantara maka lebih baik dan lebih aman. Kalau seandainya memang harus berbicara dengan telepon pun bisa, ya. Kalau seandainya tidak ada kebutuhan, lalu bagaimana kabarnya, terus gimana, oh iya dulu begini, nah seperti ini tidak penting. Bahkan ada kemungkinan nanti syaitan akan membumbui dengan yang lain-lain, maka tidak apa-apa. Dan penilaian orang bukan menjadi pertimbangan, selama kita tentu tidak terlalu saklek, kaku, kemudian tidak bijak dalam bersikap dengan semua kaum muslimin, ya. Untuk menjaga kehati-hatian tidak apa-apa. Sekalipun orang menilai, oh kamu sok alim, sok suci, apa segala macam, kamu seolah akan masuk surga sendirian, ini penilaian yang biasa masyarakat seperti itu, dan tidak pernah kita jadikan pertimbangan. Semoga mereka pun mendapatkan hidayah. Allah Ta'ala alam. Terima kasih, barakallahu fiik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, sekarang kita coba sapa penelpon dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, silakan Ummu Liana di Bukit Tinggi. Ya, anak saya perempuan masih kecil katanya hukum ikhtilat itu sebenarnya apa? Haram atau makruh? Karena dia lihat waktu orang haji dan umrah di Makkah kan semua orang bercampur baur dan berdesak-desakan, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Bukit Tinggi. Silakan Ustaz. Ya. Ikhtilat artinya adalah berkumpul antara laki dan perempuan yang bukan mahram, dan hukum asalnya haram, ya. Bahkan apabila sampai perkumpulan itu sendirian, maka keharamannya lebih ditekankan lagi. Namanya khalwat, atau bertemunya seorang laki dan perempuan yang bukan mahram menyendiri dalam satu tempat. Rasulullah SAW menyatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki dan perempuan menyendiri berduaan saja, melainkan pihak ketiganya adalah syaitan. Kemudian berikhtilat, bercampur antara laki dan perempuan, seperti kita katakan, fitnahnya besar. Ya, fitnahnya besar, kemudian menghilangkan rasa malu. Kita perhatikan, berbeda sekali antara orang yang terbiasa hidup di kalangan atau di komunitas para wanita, laki-laki di komunitas laki-laki, dengan orang yang kumpul di satu tempat kerja, campur. Apalagi kalau tempat kerjanya adalah tempat kerja, kita tidak bisa katakan tempat kerja liar, akan tetapi sebagian tempat itu lebih tidak mendukung untuk para pelakunya menjadi berbuat baik atau memiliki sifat yang baik. Maka kita bisa merasakan perbedaan itu. Sehingga ketika seseorang bisa memilih antara ikhtilat atau tidak, maka hindari ikhtilat. Baik dalam belajar, baik dalam sekolah, maupun dalam kebutuhan lain. Kemudian hal-hal yang sifatnya darurat, maka Allah Azza wa Jalla semoga mengampuni itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali apa yang dimampu oleh manusia. Termasuk kepadatan di musim haji atau umrah. Ya, itu merupakan kepadatan paling padat di dunia. Sekali dalam 1 tahun, ketika seorang atau kaum muslimin sama-sama melaksanakan ibadah haji. Hukum asal tidak boleh, akan tapi karena padat, susah untuk menghindarkan itu. Jumlah kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah yang sama, di musim yang sama, di tempat yang sama, susah untuk dipisahkan.
entah tawafnya, entah lewat lempar jumrahnya, wukuf di Arafah, sehingga mau tidak mau memang harus seperti itu. Maka beberapa keringanan disampaikan oleh para ulama, seperti misalkan hukum asalnya shaf laki dan perempuan depan belakang. Karena Rasulullah SAW menyatakan khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf laki-laki paling depan, seburuk-buruk shaf mereka yang paling belakang. Kemudian sebaik-baik shaf perempuan di paling belakang, yang buruk shaf mereka adalah yang paling depan. Akan tetapi ketika dalam kondisi darurat, seorang susah untuk mencari tempat untuk sholat, maka mau tidak mau terkadang dalam satu shaf campur laki perempuan, maka dibuat sebisa mungkin agar madaratnya terkurangi. Seperti yang mahram melindungi yang pasangannya, antara laki biar tidak bertemu dengan perempuan lainnya, maka yang laki dengan yang laki didekatkan, yang perempuan agak dijauhkan, seperti itu. Kalau memang mau tidak mau harus dalam satu shaf campur laki dan perempuan, ini seperti di mataf atau tempat tawafnya, seperti itu. Adapun dalam kondisi kita bisa memilih, tentu yang seperti itu dihindari. Ya, seperti itu dihindari. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba bacakan soal yang telah masuk dari meja Daksipot TV. Ini dari Ibu Nafizah Zauhari di Jawa Timur, Kabupaten Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apa barometer kesalihan atau kesalihan seorang istri diukur dengan mau atau tidaknya dipoligami, ya Ustaz? Ya, poligami terkadang menjadi pembahasan viral atau hangat pada beberapa kondisi tertentu. Ya, akan tetapi harus dipahami bahwa kecemburuan seorang laki-laki merupakan sesuatu yang menjadi kehormatan dan kemuliaan. Kecemburuan seorang wanita merupakan sesuatu yang lumrah dan wajar. Kalau Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah memecahkan mangkok, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Maka ini merupakan sesuatu yang wajar. Ya, bukan karena dia berarti berani menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau dan sebagainya. Bahkan sebagian istri Nabi sampai membuat makar untuk mengatakan bau mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak enak karena habis meminum madu yang diberikan oleh salah satu istri yang lain. Akan tetapi ini tidak menunjukkan bahwa kesalehan mereka bobrok karena kecemburuan yang ada di antara mereka. Bahkan di dalam ilmu fikih, seorang wanita berhak untuk memberikan syarat kepada calon suami. Saya mau menikah dengan Anda, akan tapi dengan syarat saya tidak boleh di madu nanti. Ya, saya tidak boleh di poligami. Dan ini merupakan syarat yang dibenarkan, bukan syarat yang batil sehingga bisa merusakkan akad nikah, tidak. Bahkan para ulama mengingatkan hadis Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Hendaklah setiap muslim atau seluruh kaum muslimin memenuhi syarat yang mereka ambil dan mereka harus tunaikan. Inna ahaqqash syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa syarat yang paling hak, paling ditekankan untuk dipenuhi adalah yang berkaitan dengan halalnya kemaluan. Artinya adalah ketika seorang memberikan persyaratan dalam akad pernikahan, maka syarat-syarat itu perlu ditunaikan. Nah, adapun nanti ketika di tengah perjalanan akhirnya sang suami mengatakan saya ingin menikah kembali. Tapi syaratnya gimana? Maka para ulama mengatakan sang wanita diberikan pilihan. Apakah dia tetap menuntut syaratnya dan itu berhak? Wanita berhak untuk menuntut syaratnya. Kalau seandainya syaratnya tidak dipenuhi lalu dia mengatakan kalau begitu aku tidak mau dengan suami yang tidak memenuhi syaratnya, kemudian dia memilih untuk cerai, tidak apa-apa. Kalau seandainya dia mengatakan daripada cerai anak-anak kasihan, lebih baik aku bersabar, kemudian aku gugurkan persyaratanku yang dulu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang banyak ketika dia bisa sabar, ketika dia bisa menerima saudara yang lain. Dan barangkali kita bisa memberikan masukan baik laki-laki maupun perempuan, kaum mukminin dan mukminat, ya. Poligami
tidak ada bedanya dengan menikah. Ya, menikah adalah ibadah. Berarti faktor motivasinya bukan hanya panas karena kawan-kawan sudah menikah, karena sudah berpoligami, karena disuruh-suruh dan sebagainya, apalagi karena hawa nafsu. Demikian pula seorang wanita, hendaklah dia menyikapi poligami tidak seperti dosa besar, apalagi yang mengalahkan kesyirikan. Ketika dikatakan suami Anda malas sholat, kenapa tidak mau kajian, kenapa dia malas cara membaca buku, masih banyak pelanggaran syariatnya, tenang saja. Ketika suami giliran akan melaksanakan poligami, maka bingungnya mengalahi agama yang pernah dipelajari. Maka hendaklah seorang menjadi karakter yang bijak dalam hal ini. Saya tidak membela siapapun, akan tetapi hendaklah ketika seorang akan menentukan pilihan, difikirkan matang-matang, kemudian istikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang laki-laki tidak sembrono. Bahkan orang Arab sampai mengatakan orang yang maju untuk melaksanakan poligami hanya ada dua pilihan. Imma dia orang yang butuh atau orang yang rusak. Orang yang hanya ingin berganti atau main-main wanita, atau orang yang memang butuh. Kemudian untuk kaum wanita, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata memiliki istri lebih dari satu, bahkan 9 istri. Dan ini tentunya merupakan kekhususan yang beliau miliki. Akan tetapi para sahabat merupakan orang-orang yang memiliki istri yang banyak. Dan ini merupakan hal yang bukan aib. Ketika kita memang jarang mempraktekkan dan menyatakan itu aib, maka orang semakin jarang mempraktekkan dan semakin sepakat bahwa itu aib. Padahal bukan. Bisa jadi poligaminya seorang suami akan memberikan keamanan dan lebih menjaga kehormatan, baik untuk suami sendiri maupun untuk dia. Ya, karena Rasulullah SAW menyatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Wahai para pemuda yang mampu untuk segera menikah, nikahlah, karena pernikahan itu akan dapat lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Maka terkadang sebagian laki-laki memang dia membutuhkan lebih, membutuhkan tambahan keluarga, dan itu merupakan hal yang dibolehkan dalam syariat. Maka seandainya seorang wanita bisa memaklumi, maka semoga Allah Subhanahu wa taala akan membesarkan pahalanya. Kemudian dengan ketaatannya dia akan membuka peluang masuk surga dari pintu yang lebih banyak. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya serta nasihatnya Ustaz. Barakallahu Demikian yang fikum. bertanya semoga bisa dipahami. Masya Allah, tampaknya sudah terhubung kita penelpon dari Makassar Ustaz, Sulawesi Selatan. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Akilah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kecil. Ya, Ustaz. Baik. Mohon penjelasannya, Ustaz, mengenai apakah ini hadis ataukah semacam kata-kata bijak yang bunyinya seperti ini, Ustaz. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta menyampaikan apa yang didengar. Pertanyaan saya, Ustaz, bukankah jika hal ini kita lakukan berarti kita menyampaikan sesuai dengan kebenarannya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ummu Akilah di Makassar. Silakan Ustaz. Taib, itu hadis yang sahih dan masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang dikatakan pendusta ketika dia menceritakan setiap yang dia dengarkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain dengan lafaz berbeda tapi dekat, Rasulullah SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman." Cukuplah seorang mendapatkan dosa ketika dia mudah untuk menyampaikan berita yang dia dengar. Dan tentunya memang betul seseorang bisa berbicara dengan kebenaran, dia sampaikan apa yang betul. Akan tetapi apakah setiap berita yang betul ada maslahatnya untuk kita sampaikan? Bisa jadi sebuah berita justru lebih baik tidak disampaikan daripada disampaikan kemudian madaratnya lebih besar. Dan para ulama mengatakan betapa banyak orang menyesal karena berbicara, akan tetapi sedikit orang yang menyesal karena diam. Kemudian dalam definisi ghibah pun ternyata yang disampaikan adalah hal yang betul.
itu ghibah. Ghibah itu artinya sesuatu yang disebutkan dan betul. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Kata Rasulullah SAW, fa in kana fi akhika ma taqulu faqad ightabta. Ya Rasulullah, seandainya aku yang sampaikan tentang saudaraku, dia pendek, pelit, tidak mau beribadah, dia suka abus, mukanya muka masam dan segala macam. Memang seperti itu ya Rasulullah. Artinya memang jujur aku. Kata Rasulullah SAW, seandainya engkau jujur dengan apa yang engkau sampaikan, maka engkau telah ghibah. Wa illam takun fihi ma taqul faqad bahatta. Kalau seandainya engkau tidak jujur dan apa yang engkau sampaikan tidak benar, maka engkau telah tuduh dia. Nah, maka ghibah pun merupakan suatu yang jujur, akan tetapi tidak mesti apa yang jujur disampaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Barang siapa di antara tanda kebaikan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak dia butuhkan, tidak perlu dan bukan menjadi bidangnya. Kenapa dia harus berbicara? Seandainya dia diam, maka akan besar manfaatnya. Kata Al-Ghazali rahimahullah, "Lau sakata man la ya'lam qalla al-ikhtilaf." Seandainya dalam masalah agama orang yang tidak tahu lebih diam, maka niscaya perbedaan pendapat di tengah kaum muslimin akan sedikit. Permasalahannya banyak orang yang merasa saya benar, saya jujur, saya tertuntut untuk berpartisipasi dalam berbicara, akhirnya terjadilah perselisihan pendapat di antara kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berbicara yang baik atau dia diam. Dan kita katakan bahwa ketika seseorang ditanya dengan sesuatu lalu dia mengatakan saya tidak tahu atau dia tidak sampaikan karena memang tidak ada kebutuhannya, maka itu bisa menjadi jawaban yang istimewa. Al-A'mash rahimahullah, seorang ahli hadis, beliau mengatakan as-sukutu jawab. Ya, diam pun merupakan jawaban. Manakala ketika ada orang meminta fatwa dan orang yang bertanya rupanya memiliki latar belakang yang kurang pas untuk disampaikan apa adanya, maka didiamkan pun menjadi jawaban yang lebih tepat. Nah, ini merupakan fikih, pemahaman dalam masalah agama ketika seseorang lebih berhati-hati dalam hal yang dia sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khairan atas penjelasannya Ustaz. Demikian yang pertanyaan, semoga bisa dipahami. Baik, mungkin kita bacakan satu soal terakhir Ustaz. Baik. Pada kesempatan kali ini dari Bapak Aziz, Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ana wabarakatuh. seorang pedagang keliling yang sering gak mendapati masjid. Pertanyaan saya, apakah saya boleh menjamak sholat sedangkan jarak belum begitu jauh, sebagaimana yang saya ketahui mencapai 80 km. Bagaimana Ustaz? Iya. Yang pertama, jamak sholat ini tidak ada hubungannya dengan masafatu qasr atau jarak perjalanan untuk safar. Karena orang boleh menjamak dengan uzur selain safar, karena sakit. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i membolehkan, kemudian karena takut, kemudian karena hujan, atau karena kesulitan untuk mencari tempat dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga ketika ada orang yang tidak safar kemudian ingin menjamak sholat, tidak apa-apa. Ketika dia sibuk, mau tidak mau darurat harus menangani pasien, kalau seandainya tidak diselesaikan operasinya maka akan berbahaya, maka boleh dia menjamak sholatnya. Termasuk para petugas keamanan yang menjaga, seandainya dilepaskan begitu saja akan berbahaya, maka boleh mereka kalau dalam seandainya tidak memungkinkan untuk meninggalkan, mereka menjamak sholat. Akan tetapi dalam hal yang 80 kilo atau kaitannya dengan jarak tempuh safar, kaitannya dengan qasar, kaitannya dengan meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Adapun yang jamak menggabungkan 2 sholat, maka seorang bisa melaksanakan di dalam kotanya sendiri, tempat tinggalnya sendiri. Yang kedua, dalam masalah menjamak sholat, para ulama tidak memudah-mudahkan. Ya, akan tetapi mereka justru mengingatkan atau menegur kaum muslimin agar perhatian dengan sholat pada waktunya. Jangan sampai, ini menurut pendapat mayoritas, ya, jumhur ulama mengatakan bahwa jangan mudah-mudah dalam menjamak sholat. Sesekali dan sangat dibutuhkan boleh. Sakit, takut, hujan dan sebagainya. Akan tetapi ketika tidak ada kebutuhan, maka jangan mudah-mudah untuk
melaksanakan jamak, menggabungkan dua solat sementara dia dalam keadaan tidak safar, dalam keadaan tidak uzur. Bahkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang ulama dan sekaligus umara, beliau pernah menuliskan sebuah instruksi dalam surat kepada para bawahannya, la tajma'u bainas salataini illa min uzur. Jangan kalian gabungkan antara dua solat kecuali karena ada uzur, karena ada alasan. Bahkan sebagian sahabat mengatakan al-jam'u bainas salataini kabiratun min kabairidz dzunub. Ya, gampang menggabungkan antara dua solat adalah dosa besar. Tentunya ketika banyak orang yang memudahkan, gampang jamak aja, jamak saja begitu. Maka ketika seseorang dalam bekerja memang tidak bisa ditinggalkan di hadapan mesin. Kalau seandainya dia tinggalkan maka mesinnya akan meledak dan sebagainya. Ada kalanya dia dibolehkan untuk menjamak, atau kalau seandainya dia bisa bergantian kawannya maka bergantian dengan kawannya. Adapun pedagang keliling, kalau seandainya memang hal itu sering dia kerjakan dan sering terjadi, maka bisa diantisipasi. Masuk ke sebuah kawasan, salat akan datang masuk waktunya, tanya kepada orang sekitar, mana masjid terdekat. Ketika waktu zuhur misalkan jam 11:04 sampai jam 11, tanya kepada orang-orang mana masjid terdekat. Sehingga tidak ada lagi hal yang kita anggap sebuah halangan untuk hadir salat berjamaah di masjid pada saat azan dikumandangkan. Semoga ini menjadi solusi dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan jalan keluar. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasan ya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga khair. bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup pada kesempatan Baik. kali ini Ustaz. Dan selagi jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas ilmu dan faedahnya Ustaz. Jazakumullah khair. Dan sampai ketemu kembali insyaallah di pertemuan berikutnya. Amin. Pemirsa Fatwa TV, para pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf atas segala pertanyaan yang belum bisa kita respon dan tersaksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan setelah ini jangan lupa saksikan live interaktif Ekonomi Islam bersama Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Demikianlah yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.